kiri atau V1 sama dengan V2. Jadi jawabannya adalah yang N-top. Soal nomor 2. Nah, diberikan reaksi N2 gas ditambah dengan O2 gas setimbang menghasilkan 2 NO gas. Delta H-nya sama dengan positif 180 kJ. Nah, kalau dikasih tahu delta H berarti kita bisa menunjukkan jenis reaksinya. Karena delta H-nya positif berarti dia reaksi endo. Nah, yang mana di sini menunjukkan reaksi endo yang mendekati si delta H-nya. Jadi untuk si produknya atau hasil reaksinya itu reaksi endo, yang sebagai pereaksinya adalah reaksi ekso. Nah, kita cari sigma koefisien gasnya. Sama-sama 2. Oke. Nah, yang ditanya di sini adalah supaya kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menambah konsentrasi dari si NO supaya dia bergeser ke kiri. Terus mengurangi konsentrasi dari si nitrogen dengan si O2. Jadi nanti bergeser ke dia juga. Yang berikutnya adalah suhu diturunkan. Kalau suhu diturunkan nanti bergeser ke reaksi ekso. Nah, untuk volume dan tekanan tidak berpengaruh karena sigma koefisien gasnya sama. Jadi jawabannya adalah yang cantik. Soal nomor 4, diketahui reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang menghasilkan 2NH3 gas. Delta H-nya sama dengan minus 92 kJ. Nah, kalau minus dia delta H-nya berarti dia reaksi ekso. Jadi yang sebelah kanan dia reaksi ekso, sebelah kiri dia reaksi endoterm. Untuk sigma koefisiennya sebelah kiri dia ada 4, 1 tambah 3, sebelah kanan 2. Yang ditanya di soal, agar jumlah NH3 optimum berarti supaya kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah dengan cara menambah konsentrasi dari si N2 dan konsentrasi dari si H2, atau bisa juga nanti mengurangi konsentrasi dari si NH3. Yang berikutnya suhu diturunkan, karena kalau suhu diturunkan bergeser ke reaksi eksoterm. Yang berikutnya volume diperkecil, tekanannya diperbesar, karena kalau volume diperkecil, tekanan diperbesar akan bergeser ke sigma koefisien gas yang lebih kecil atau ke si NH3. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Soal nomor 4. Nah, di situ ditanya yang merupakan ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Nah, yang merupakan ciri-cirinya adalah yang pertama, reaksi terus berlangsung kedua arah yang berlawanan, karena ada yang reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri. Yang kedua, terjadi secara mikroskopis. Yang berikutnya, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri dan tidak tergantung kepada waktunya. Jadi jawabannya adalah yang N-top. Soal nomor 5. Nah, di situ dikasih tahu yang merupakan ciri-ciri kesetimbangan kecuali. Nah, untuk reaksi kesetimbangan tadi sudah kakak bilang, apabila terjadi reaksi setimbang maka akan terjadi perubahan konsentrasi dari si reaktan dengan si produk. Nah, di mana perubahan ini dipengaruhi oleh suhu, volume, dan tekanan. Jadi bukan hanya suhu aja yang berpengaruh. Jadi bisa aja suhunya sama, tapi kan volume dan tekanannya sudah berbeda dia. Jadi akan berubah dia konsentrasinya. Nah, jadi jawabannya adalah yang cantik. Soal nomor 6, faktor yang tidak mempengaruhi kesetimbangan. Tadi sudah kakak jelaskan. Kalau faktor yang mempengaruhi kesetimbangan atau pergeserannya, yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah molaritas dari si reaktan dan produknya, yang selanjutnya adalah volume dan tekanannya. Jadi yang tidak berpengaruh adalah katalis atau konsentrasi dari si katalis, karena katalis itu hanya mempercepat laju reaksinya, bukan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Soal nomor 7. Ditanya di situ yang merupakan kesetimbangan heterogen. Sudah jelas tadi kakak bilang, kalau dibilang heterogen dari kata hetero, berarti dia nanti fasenya berbeda. Jadi jawabannya adalah yang cantik, karena di situ ada fasenya yang liquid dengan fasenya yang gas. Soal nomor 8, diketahui reaksi X tambah Y setimbang menghasilkan Z. Delta H-nya sama dengan minus 30 kilokalori. Nah, kita tentukan dia jenis reaksinya. Berarti ini reaksi ekso karena delta H-nya negatif. Jadi Z-nya reaksi ekso, X tambah Y-nya reaksi endo. Untuk sigma koefisiennya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1. Yang ditanya di soal, kesetimbangan bergeser ke arah Z. Supaya dia bergeser ke arah pembentukan Z, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah dengan menambah konsentrasi X dan Y-nya, atau bisa juga dengan cara mengurangi konsentrasi dari si Z-nya. Yang berikutnya, suhu diturunkan. Karena suhu diturunkan bergeser ke
reaksi ekso. Dan yang berikutnya adalah volume diperkecil, tekanannya diperbesar karena di sini koefisiennya dari si C lebih kecil. Jadi jawabannya adalah bola. Soal nomor 9. Diketahui reaksi A2 ditambah 2B2 setimbang menghasilkan 2AB2 positif kilokalori. Nah, kalau dari sini kan yang positif ini menunjukkan dia Q-nya. Kalau dia nilai Q atau kalau reaksinya positif menunjukkan reaksi eksoter. Nah, jadi di sini yang sebelah kanan atau produk itu sebagai reaksi ekso, sebelah kirinya adalah reaksi endo. Nah, untuk perbandingan sigma koefisiennya, sebelah kiri 3, sebelah kanan 2. Yang ditanya di soal supaya kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Jadi yang kita lakukan adalah dengan cara menaikkan suhu supaya bergeser ke reaksi endo. Yang berikutnya volume diperbesar atau tekanannya diperkecil karena koefisien gas di kiri lebih besar. Yang berikutnya konsentrasi dari si AB2 ditambah atau mengurangi konsentrasi dari si A2 ataupun si B2. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Nah, yang terakhir untuk soal nomor 10. Diketahui reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta-nya sama dengan minus 188,2 kJ. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan jenis reaksinya adalah reaksi ekso. Berarti yang produk ekso, yang reaktannya dia sebagai endo. Yang ditanya di soal agar diperoleh hasil yang optimum. Nah, kalau dibilang hasil optimum berarti menunjukkan ke arah produknya dia lebih banyak. Oke? Nah, berarti apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah dengan cara menambah konsentrasi dari si SO2 ataupun si O2 agar bergeser ke arah produknya. Yang berikutnya konsentrasi dari si SO3 dikurangi supaya dia tetap bergeser ke arahnya sendiri. Yang berikutnya suhu diturunkan. Karena suhu diturunkan, maka laju reaksi akan bergeser, kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksonya. Nah, yang terakhir adalah untuk volumenya. Jika volumenya diperkecil, maka tekanannya diperbesar. Jadi kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Nah, demikian pembahasan